nonton Kaf. Pertama kali, Kaf. Gimana perasaannya ya, ikut TikTok Live, Kaf, Kak? Apa ya ini ya? Tuhan tolong saya Tuhan. Ini susah banget guys. Bentar ya teman-teman, sorry banget. Live Saya restricted. sebagai minta maaf teman-teman, semoga ini lancar sampai akhir ya. Sebentar. Ini udah bisa nih si Kafkanya. Udah. Gambar saya kelihatan nggak, Bang? Udah. Aska, gambarku kelihatan nggak? Ketok. Kelihatan. Gambar lu aman. Sandy sing item. Sandy ndredeg karena dia jadi host. Jadi aku aja sing jadi host. Nah nih kalian tak tanyai pertanyaan yang penting aja ya. Nah, Ini Aska suka sepeda rebus apa tumis sepeda? sepeda rebus, kenapa guys? Sepeda direbus? Ya itu. Bike boil. Amin. Ada dikit jokes Bang Maxwell. Maxwell, jangan langsung ngejedip ke kayak. You don't need to put me in the deep end immediately. Enggak, itu Ya. gak usah di translate. You don't need to translate. Ya. Halo, amin. masuk? Masuk Oke. siap. Selamat datang di Live with Champion. Halo Aska, halo Maxwell, terima kasih sudah datang di tempat ini. Halo, Sandi. Ini kenapa bibir saya merah sekali dari filter ini? Tolong gimana cara matiinnya? Tapi udah nanti aja. Enggak. Merah banget gak ya? Halo, oke. Halo? Masih jalan nih? Kok Maxwell hilang, Max? Enggak, aku ngatur filter. Oke, tenang semuanya. Tuh. Kita harus welcome artis kita, Kafka, yang sudah akhirnya bisa live bareng dengan kita hari ini. Live perdana di Live with Champions hari ini. Seminar yang sangat akan bermanfaat untuk kita semua. Halo Kafka, boleh dulu disapa para penggemarnya Kafka. Ayo, Kafka dan Aska, kalian ngoceh. Live kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Kafka. Ini kan kita sebenarnya udah pernah ketemu bareng-bareng semuanya ya. Sebelum, masih kita pernah ketemu in person ya kan. Boleh dong kita kasih first Benar. impression to each other. Boleh Maxwell first impression ke Kafka. Siapa mau mulai? Siapa mau mulai? Host bisa saya jawab host dulu. Loh, enggak, aku kan host, aku nanya kamu. Maxwell apa first impression Kafka sama Aska? Maxwell duluan lah, Oh ya, aku kan kemarin itu ketemu ambe Aska ya, minggu lalu atau kapan ya? Iya benar. Minggu lalu gak sih? Terus, wah, Aska anyap British banget, wis koyo orang bule asli gitu lah. Benar. Ya, ngobrolnya ya. Bener. Topiknya ya. Amin. Terus kalau ke Kafka? Bener, topiknya itu kayak kalau Kafka itu minggu lalu juga ketemu kayak wow, Kafka ini betul-betul aura bintang sesuai namanya. Amin. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kaf, kamu first impression ke Maxwell, kamu belum first impression ke aku, Max. Oh iya, kalau lek Sandy ya semua orang tahu lah ya, first impressionnya anaknya sombong dan ngecepret, tapi ternyata baik lah, lumayan. Numpangi nginep semalam lumayan. Oke, sekarang Kafka. Dek, coba ke Maxwell, aku sama Aska apa first impressionnya? Saya dulu, Aska dulu. Aska boleh. Lu dulu. Ya Kafka dulu deh. First. Oke. Apa ya? Pokoknya kalau dulu pertama kali nonton COC 1 itu versionnya pasti Bang Sandy itu pembantai handal kan. Terus ketemu adiknya di Plata. Dari situ baru tahu lebih dalam kalau Bang Sandy orangnya ternyata ramah. Pas ketemu langsung ternyata beneran ramah, tapi
Baik bang, baik. Gimana ya, abang tuh hebohnya natural. Ya. Oh iya iya. Takut lu sama gue ya? Oke lanjut ke Aska. Iya, kok ada yang kata-katanya? Abang tuh hebohnya natural. Ini siapa nih? Ke Maxwell. Iya. Oh Maxwell. Kalau Maxwell tuh, Yang kalau bagus. Bang Maxwell tuh yang sering bahas bunda saya. Soalnya abang tuh kalau lagi nge-live itu suka belak-belakan kan. Jadi bunda saya tuh kayak suka penasaran gitu. Ini kalau Maxwell nerjir, bunda mau coba berobat sekali lah sama Bang Maxwell gitu. Ya, ayo Bun. Obati Bun, sekarang Bun. Amin. Terus kalau ke Emang live-nya Aska nge-lag ya? gimana? Kaf. Ya bang? Kalau ke Aska gimana Kaf? Kalau ke gua, Aska, oke. When I first met Aska itu pertama pasti tinggi banget kan. Tapi teman-teman saya itu beberapa ada yang setinggi Aska. Jadi waktu itu yang saya notice itu bukan tingginya tapi British accent-nya. Kental banget kan. Your British accent is very cool bro. Nggak bohong. Ajarin ya. Mak. A bottle of water. Oke, good. Nah, tadi kan Kafka sempat mention tentang adikku nih. Berarti kamu temennya Vincent ya? Iya. Itu berarti ketemu waktu apa tuh Kafka? Kalau boleh tahu. Waktu Platda. Jadi waktu Kafka Platda di Jawa Barat itu kenapa namanya ya? Bumi Makmur Indah kalau nggak salah. Itu tuh notice Vincent tuh pas lagi belanja di Indomaret. Jadi Kafka lagi nyetok cemilan malam kan. Terus pas sore tuh kayak notice kan. Ini mukanya kayak familiar tapi siapa ya gitu kan. Terus malamnya tuh serius di situ tuh belum sapa-sapaan. Mulai nyapa tuh kapan ya? Besoknya pas di bus berangkat ke Kementerian Pendidikan itu baru nyapa. Jadi kayak nanya gitu kan. Kayak jadi waktu itu tuh saya sampaikan bang, your face is look very familiar but I forget siapa ya gitu loh. Mirip siapa ya gitu loh. Terus ya udah besoknya baru inget deh. Oh, oke. Duh, seumuran tak ambil. Beda tapi Vincent lebih muda setahun dari Kak. ternyata dunia cewek itu tuh sempit banget ya. Kalau misalnya kayak Kecil. kita kayak kenal sama ini, sama itu, ada yang mungkin satu kampus, ada yang mungkin pernah olimpiade dulu bareng-barengnya. Berarti kan kita semua punya prestasi yang maksudnya membanggakan sampai akhirnya bisa di COC dan juga kita ada cross path sebelumnya sama orang-orang COC lainnya kan. Aku mau tahu dong dari Maxwell, Kafka sama Aska sendiri, apa kira-kira prestasi top notch kalian yang bikin kalian diundang ke COC? Coba Maxwell dulu. Jangan Maxwell dulu. Aska Aduh, dulu. kok aku disek, saya mesti enggak harus mikir disek, Sen. Ini ada 3 Aska 4 dulu, ribu Aska. itu apa artinya Kak? Aska dulu. Boleh. Jadi, ya, pertama sih dari masuk ke Oxford, tapi juga dari prestasi di fisika dan matematika dan kimia. Jadi pas aku send itu, aku tuh masuk ke OSN-nya UK. Nah kan tadi itu kan Sandi ngomong tentang cewek-cewek itu universe-nya itu sangat kecil. Nah kalau aku itu emang udah dari dulu udah di luar di universe orang berprestasi di Indonesia. Karena udah 20 tahun di luar negeri. Jadi kompetisi aku itu semua banyaknya itu orang bule yang di Inggris. So my prestations were like British Physics Olympiad, Isaac Physics. So I was one of the top 50 students in the UK to do the most amount of maths and physics questions. And then sort of gold in the chemistry Olympiad, a little bit of top gold in like top 10% or something like that in my competition was always in the UK. Iya, so jadi semuanya itu UK based. OSN versi fisika cuma punyanya UK, ya nggak sih? Agak kayak gitu ya. Similar kan? Benar. Tapi semua orang bisa join, bukan orang kewarganegaraan UK tok ya. Bisa semua. Luar biasa. Wow, terus Oh, dapat cuma prize tapi apa? mereka tuh harus dari sekolah UK. Oh, Nah, di sekolah.
Di Indonesia kan dapat kayak prestasi medal atau apapun. Kalau kita itu cuma dapat sertifikat doang. Kita itu nggak ada acara. Oh. Tapi pemenangnya Iya. medalnya, Jadi nggak se- medal gitu ada. Ah, Kita itu cuma dapat sertifikat doang. sertifikat doang. I see. Oke, kalau misal aku sampai lupa tadi, maaf ya guys. Aska udah first impression tadi belum kan? Belum. Impressionnya dong. Nah, Sandi kan kita udah ketemu sebelum in person lewat telepon kan, Sandi. Ya betul. Setelah itu kita juga ketemu pas live. Abis itu, when I saw you in person, I didn't realize how tall you were. Oh, Like that was really what shocked me. ya. Lu tinggi banget. Jauh itu kan. I thought you were taller, makanya Enggak. Iya. aku pikirnya Itu kan sepatu like- bang, itu kan sepatu. Benar. sebelum Enggak. ketemu sama Itu Aska, kan sepatu, aku itu pikir kan Aska sepatu. tuh yang kayak bener-bener di sini aku gitu loh. Ternyata nggak sejauh itulah jaraknya ya, Aska ya. Iya. Tapi untungnya karena itu sepatu. bener kan Itu karena Sandi di online sama Sandi di person itu sama aja. Oh ya? Kayak lucu-lucunya di dalam real life juga. Oke. Sama juga Maxwell. ya. Lu juga. Makasih. Oke, kalau Iya. gimana? Cuman emang logat Jawanya Maxwell itu susah. Maaf. Susah untuk paham. Tapi masih oke, masih koneksi, masih ada. Ya kan. Kan lah aku ngomong baik kamu kan I mix Iya. Enggak, lu nggak mix at all sama yang bahasa Inggris. Cuma gua doang yang harus ngekerjain bahasa Jawanya. ya itu band kamu Sinawa ya, band kon belajar ya. Gak apa-apa, by the time nanti kita akan ketemu kali, nanti aku paham bahasa Jawa. Amin. 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 Sama Kafka mah udah berapa kali aku udah bicara. Genuinely the most perfect, like so good. Such a wonderful human being. You have such a warm soul. It's all you, Oh. not me. You know, if I had half as much of heart as Kafka Bintang, then I would be satisfied. But he's very, very friendly, and you know he gets along with anyone. I'm a big fan, and it's a pleasure to get to know somebody as nice and friendly as Kafka. You're just so nice, bro. Thank you very much. Wah, Hey Sandy, what's questionnya Aska. Untuk lanjutnya tadi masih ngomongin prestasi, tadi kan ngomongin si Aska udah ikut British Physics Olympiad, Boleh. menang juga, terus diterima di Oxford, akhirnya juga sebenarnya Aska juga sempat di Oxford di season 1 kan, dan akhirnya join di season 3. Nah, benar? aku mau tanya Kafka, kemarin kira-kira menurut kamu apa yang bikin kamu diundang ke Clash of Champions by Ruang Guru? Gimana bang? Apa yang bikin kamu diundang ke Clash of Champions by Ruang Guru? Kira-kira prestasi apa yang mungkin paling top notch buat kamu? Nggak tahu ya. Ruang Guru berbaik hati aja kali mengundang saya. Enggak dong, Kak. Ayo, Sebutkan. banggakan, Kak. Bangga, harus bangga. Apa? OSN-nya apa? OSN? Geografi dong. Sebut dong. Oh ya kan. Ini HP-nya mau jatuh mulu sebentar. Iya. Copot dulu ya. Mungkin yang udah teman-teman lihat sendiri, saya pernah meraih medali perak di Olimpiade Sains Geografi tahun 2024, dan itu merupakan Olimpiade Geografi pertama saya. Jadi sebelumnya tuh saya tuh lebih suka berkecimpung di bidang, Bang Mas jangan kaget bang, memang saya pemula bang, saya amatiran bang. Memang saya tuh lebih suka lebih sering berkecimpung di bidang matematika atau sains. Jadi waktu SD itu saya lebih tertarik ke bidang matematika. Cuma kenapa tiba-tiba pindah geografi itu sebenarnya karena waktu itu sekolah menyarankan kalau kamu mau coba pilih jalur lain nggak di tahun kedua gitu. Terus dari
gitu. Terus dari gitu. Terus dari Oh, geografi. Jadi di antara semua bidang Kedengeran nggak suara? pindah, Halo? kan mau pindah ya dari matematika, akhirnya memilih geografi, akhirnya OSN dan bisa dapat medali perak kan? Halo, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Kedengeran. Kedengeran Kafka. Aman Kak? Aku terharu. Dengar. Keren sih. Aman. Itu sebenarnya sangat strategis ya. Jadi karena Abang lebih kamu keren. Nggak, abang lebih keren. enggak, jangan merendah gitu dong Kafka. Maksudku, menurutku aku itu Wes daripada saling memuji-muji aku ae lah pusing aku. maksudku Memang- adalah memang masih rendah. kalau misalnya oh itu strategi sekali, kamu pintar di situ Kafka. Coba kalau Maxwell sendiri, apa kira-kira prestasi yang bikin kamu diundang ke Clash of Champions? By Ruang Guru di season pertama loh. Malah menurutku kalau dibandingkan sama Aska sama Kafka apalagi sama Sandy saya Enggak boleh. orang biasa Nggak mungkin, sekali. Maxwell, nggak Nggak mungkin. mungkin. Coba sebutin semua Itu- prestasi lomba kamu. Ayo, satu-satu. Nggak mungkin sih karena itu sih karena apa namanya Pencipta ilmu kedokteran, Bang. Waduh. Hebat. ya nanti kita makan ditraktir Sandy. Itu aku mungkin ini sih karena Mawapres. Wah, Itu sebenarnya aku daftarnya iseng-iseng aja karena waktu itu lagi agak nganggur gitu loh. Jadi aku daftar fakultas, ternyata di fakultas menang, terus lanjut kampus, terus kampus menang, terus lanjut ke regional, habis itu regional masuk lagi, jadi maju ke nasional gitu. Tapi waktu itu udah wis juara tingkat regional itu terus wis diundang ke COC. Jadi saya merasa prestasi anak-anak ini masih lebih baik. Amin. Tapi Maxwell tuh suka. tapi Maxwell, gimana kamu bisa menang setiap kali? Kayak gimana kamu bisa menang setiap ronde gitu? Ya aku ini sih cuman Karena dia jago nggak sih, Kak? Kamu jago itu all about skill. Bro. Iya menurutku karena itu anu karena Maxwell sendiri tuh kayak suka merendah. Padahal dia tuh di shuffle Iya, kalau kan? dia peringkat 3 loh guys. Top 3 loh. kan peringkat 1 kan menang kan. Oh ya, emang gini lah, Bang. Kalau emang saling merendah tuh gitu, Bang. Peringkat 3 Terkadang terus pujian juga habis itu kesan seperti dia hinaan, ikutan Bang. tim, Paham. habis itu dia tereliminasi. Bercanda maksudnya bukan gitu. Ayo kita report bareng-bareng akun Sandy ini. Tapi kan kita lagi ngomongin COC, apa sih momen paling berkesan selama kalian syuting COC? Ada nggak? Kalau aku paling Coba berkesan adalah yang baru syuting. Ayo kita cerita dulu dong. Kita sebagai Maybe- perintis kita boleh cerita dulu Aska, you dong. first. Tunggu ya. Apa ya? Kayak Ini siapa duluan nih? oh yeah, I mean kan I think it's hold on. Surely it has to be Kafka. You Waduh, like okay, how many lips did you remember? Not many, just 50 nggak sih? around 50. Tuh, 50, 50 50 lips. Not much. 50 lips in one go. Dikit itu. Gila. Biasa aja. Gak bisa. Gue kayak cuma kayak berapa? Iya, heeh. Nah, kamu pasti belum Masih sarapan ingat aja. nggak, Kafka? Ingat beberapa? Kan masih. Beberapa? Emang memorinya itu it's just incredible. Enggak, itu kamu pasti belum sarapan aja. Itu waktu hal itu. yang paling Kamu kamu belum- ingat Oh, gitu. waktu syuting, Eh. Aska. Halo. Apa Aska. tadi? Itu hal yang paling berkesan selama syuting memangnya. Untuk aku sih ya itu kayaknya lumayan. Tapi juga ada kan momen-momen yang nanti yang belum ditayang yang emang ada momen yang spesial juga. Tapi kan kita belum nggak bisa disebut sekarang. Betul. Bener. Oke. Lo kalau nih. Kafka gimana? Apa Masih momen rahasia. yang paling berkesan selama syuting COC? Kira-kira? Entah gamenya atau apanya? Kalau game mungkin beberapa few games like Lipsical, terus Icosahedron War itu juga
game-game yang itu seru itu. Wah itu seru sih. itu seru jujur. kan, it's fun, right? Heeh. Nah, cuma kalau momen berkesan itu menurut Kafka itu yang pas kami masuk ke arena. Jadi pertama kali masuk ke arena itu rasanya tuh kayak kembali memasuki aula yang isinya tuh sekitar berapa ribu ya peserta OSN waktu itu ya. Jadi kayak hawa-hawa kompetisinya tuh kembali lagi gitu loh. Suasana atmosfer tuh mirip. Dan saat itu rasanya kayak reuni aja, udah lama nggak ketemu. Dan Justin juga waktu itu notice saya kan. Ya, Itu aku sih juga Pak. rasanya ya sama juga kayak pas masuk kan kita itu diintroduce as yang luar negeri itu terakhir ya sebelum kedinasan. Tapi pas kita masuk itu kan aku itu nggak tahu siapapun di dalam arena itu. Sama juga kita nggak tahu prestasi mereka itu apa. Jadi aku tuh kayak pikir wah kan kita udah ngobrol sama yang luar negeri. Aku udah tahu mereka berprestasinya apa. Itu juga emang sangat keren. Tapi juga kayak yang untuk yang dalam negeri kita nggak tahu. Jadi pas kita setelah syuting kayak periode itu kan kita balik ke kayak kamar gitu. Biasanya kita kayak ngobrol makan siang sama mereka. Kan kita itu tanya, oh kamu prestasinya apa dan lain-lain. Terus itu kayak wah keren banget di dalam ruang ini ada 80 orang yang emang paling pintar. Terus itu tuh kayak I was so shocked because it's like I finally get to meet these people that have been like in parallel competing. And it was always like it's just a really cool environment to be in for sure. Ya, Ya sih. it's very high class environment, right? Ya. Kayak Tapi jujur, sebuah kan kami circle kan yang yang kedinasan sehat masuk juga satu. gitu. Sorry Kafka? Kan kami maaf. Kami kan yang kedinasan masuk terakhir ya. Jadi saya ngerti maksud Aska tadi yang bilang nggak ngerti, maksudnya masih belum tahu prestasi-prestasi dari orang-orang ini. Pas saat saya masuk itu, saya kan jelas mayoritas saya belum kenal gitu kan. Mungkin ada beberapa wajah yang familiar gitu. Tapi kan kami kan bergabung saat itu dan langsung bermain game. Apalagi setelah game Scholastic Stamina kan langsung bermain game Lips Recall tuh kan. Nah, saat itu tuh kayak jujur saya bingung karena ini yang jago siapa gitu ya, yang sekiranya lawan yang berat tuh siapa gitu kan. Jadi kayak I'll just try to do my best. Terus waktu itu saya pikir tuh kayak 50 viewer tuh kayak bare minimum gitu, kayak oke, nilai minimal untuk mengamankan posisi ke babak selanjutnya, oke mungkin 50 cukup kali ya. Jadi I just set my limit around 50 gitu. Nah ini serius nggak bohong. Jadi waktu itu target 50 dan ya alhamdulillah aja kesampaian 50. Udah keren banget Kafka. Padahal waktu itu belum tahu siapa lawan-lawan yang berat. Sama juga kerennya kan kalau Kafka kan di dalam kelompokan yang kedinasan. And the group of like kedinasan people, which means that your kind of like immediate people that you knew is very small compared to yang dalam negeri atau luar negeri. Kalau kan kita kan ada 25-an, kita udah tahu itu kan set kita. Yang dalam negeri juga udah tahu setnya udah berapa 50. Di games kayak gini itu juga penting tahu siapa jago di set apa. Even though kan kita individual doang, tapi juga kita bisa lihat oh kita masih maybe posisinya kita kan di bawah. Tapi emang kalau kita setelah game memory, tapi yang lain-lain sebelah itu kayak emang jagonya di spasial atau emang jagonya di matematika. Jadi itu kayak lebih kayak oh ini actually lebih ngeri daripada yang lu pikir. Karena kan yang lain dijago di something else, even though maybe in this game dia lebih better di something else, they could kill you in something else. Wow. Jadi ada banyak yang sosial juga kan. Betul. Iya sih, kayak ketemu orang-orang hebat, ketemu kayak prestasi-prestasi luar biasa. Satu, ada nggak sih game favorit di COC? Saya kan, kalau mungkin Kafka, Lips Recall game favorit atau bukan nih Kaf? Ikut Iron War. Saya lebih suka ikut Iron War. Kalau misal Maxwell apa Max? Saya terus. Apa game favorit? Aku gamenya cuma sedikit ya. Tapi apa favorit itu? Jadi Yang mungkin harus dia, sedikit itu. mungkin siapa Enrico sih. Soalnya ya aku sama kayak Kafka, kan dia kan bingung ya batasnya berapa ya supaya lolos. Waktu itu aku mikirnya paling 20 ini aman nggak ya? Waktu awal ngafal kartu itu aku cuma berusaha ngafal 20. Tapi dadak oh ada waktu lagi aku nambah 10 lagi, terus nambah 10 lagi gitu. Dan ternyata yang di atasku adalah Sandy.
Jadi kayak sebenarnya our limit is just our mindset nggak sih bang? Betul. Kalau kita berpikir minimal 100 nih, sebenarnya 100 kartu pun dihafal waktu itu pasti. Betul. Iya Iya benar. juga Iya ya. kan? Baru Semua kepikiran tergantung aku. mindset sih, kayak kita secara comparing sama yang lain, kira-kira kayak yang lain kayak gimana ya, kita bakal jadi termotivasi untuk seperti itu kan. Kalau Aska sendiri apa Aska? Benar, Game benar. favoritmu Aska? Sejujurnya, tadi masih oke tuh? Sorry Oke Aska. aman, oke aman. Sejujurnya, aku actually paling suka yang voice, yang dengerin apa suara orang. Voice ya. Yang pertama luar negeri, kayaknya game kedua. Karena itu tuh kayak seru, itu kayak ngepikir ini kayak orang siapa gitu. Kayak ini kayaknya orang dari sini. Jadi kalau aku tuh kayak yang paling seru aku tuh kayak bisa ngepikir like who could these people be like. I'm creating all of these like personas, and it's almost like I'm meeting so many of these people. Like, that's quite nice. Kalau aku Tapi sendiri, itu halo. Sandy Raimu kok hilang ya Sen? Nah ini Sabar ya. muncul. Kalau misalnya aku Amin. sendiri, game favorit aku adalah Canvas Conquest. Game revivalnya aku. Oke. Kalian pada tahu nggak yang di COC Season 1 Canvas Conquest? Itu sebenarnya Kami bukan juga ada. favorit aku di set, karena waktu aku di set aku agak malas ngerjainnya ya. Tapi favorit aku setelah tayang, I feel like it was a very memorable episode, karena di situ juga jadi iconic gitu loh, kayak aku agak nggak terlihat niat tapi tiba-tiba lolos gitu loh. Paham nggak sih? Walaupun aku nggak Calming nyangka, aura ya? tapi tetap bisa lolos. Ya. Aku masih sampai sekarang kayak bangga bisa lolos di Canvas Conquest itu sih. That's great. Great game. Nah, ngomong-ngomongin tentang game COC, kita ice breaking dulu kali bentar ya. Kita main game COC, mau nggak sih? Boleh, aman. Waduh, Ayo, jangan ayo. bener, ya. Maxo takut ya? Gimana nih? Maxo takut ya? Kita kerja bareng-bareng aja, kerja bareng-bareng. Ayo, tim game. Sendiri nggak berani? Berani ayo gini, ayo. Penonton sambil aku mengubah ini supaya kita bisa ice breaking bareng-bareng ya teman-teman ya. Boleh. Teman-teman nanti join gamenya Bang Sandy ya. Bisa join nggak Bang? Join apa? Enggak. Mereka bisa join nggak? Join. Oh enggak. Enggak. Coba diajak ngobrol dulu penontonnya, Kafka, para fans kamu coba diajak Ayo. ngobrol Kafka. Boleh. Apa ya? Ayo coba Kafka interaksi. Loh kok Dan ini Kafka pertama kali. Heeh. Wah, gila loh ini. Tapi Kafka suka nonton kita live kan? Nonton. Jujur nonton. Sometimes. If I have free time, I will watching all of your life. Masuk kan dulu live food Kafka. Masuk Oh. kok. Saya Masuk sempat gak nih? repost kali Halo kalau nggak teman-teman. Oh iya, Kalian bisa lihat nggak? Halo. Layar Masuk. di atas ini. masuk. salah. Lihat. Nah, saya Bisa. izin dulu sebagai host ini untuk mengecilkan muka kalian di sini ya. Aduh, lucu-lucu sekali anak Boleh, nggak apa-apa. ya. Nah, sekarang kita mau main siap. game yang namanya Champions Camp. Berani nggak? Kira-kira apa ya Champions Camp? Berani. Coba kita Gas, sama-sama gas. main ya. Namanya aku kasih sebentar. Ini kok agak miring-miring teman-teman. Who wants to be a champion? Sebentar ya teman-teman. Mbak, kita kasih nama siapa nih championsnya? Kita mau main atas nama siapa? Kamsia, KAMSYA itu Kafka Maxwell Sandy. Wah. Bener lagi. Kamsia gini. Bener. Next one. Iya. Iya, pakai I. Nah, Ya, woi. Terus kita akan pakai buat rumba. Kepikiran aja Kamcha. Pinter banget langsung. Kemarin baca aku deh, ketikan orang. Iya. Wah, jangan-jangan ini soal matematika, Sen. Nggak apa-apa Bang, saya juga nggak bisa matematika kok.
Aku bisa sih. Oh gitu. Gak apa-apa, gue juga sama. Nanti kita bersama aja, oke? Okay? Anda Insya Allah diam ya. kita bisa dapat. Tapi Anda British Physics Olympiad nggak mungkin nggak bisa matematika. Ya, matematikanya yang panjang, nggak yang cepet-cepet. Kan Sandi sama Maxwell emang membantai. Iya benar. Kan Sandi sama Maxwell emang membantai. Iya benar. Antara aku. Kita lebih kayak apa ya? Lebih kayak gajah. Apa tuh gajah? Motion gitu. Oh. Untuk soal-soal. Kita solve soalnya itu yang sulit. Oke. Heeh. Kamsya. Nah, Amin, sudah amin. bisa lihat semuanya teman-teman. Kita mulai ya nih. Bisa. Bantuin aku jawab nanti ya. Bisa. Bisa jawab aku Yuk. jawab. Bisa bantuin aku jawab ya nanti ya. Let me log in. Oke. Nje. Bisa. Pertanyaannya seperti COC gitu lah. Start. Oke, boleh ya. Kita mulai Kan dalam 3. saya- Boleh. Bentar. Coba. Wow. Deket banget Maxwell. Ketok motoku. Cannot see. Wih, jijat. Jadi Apa. ya, wis ketok. Udah kelihatan sekarang? Udah besar, cukup besar? Oh, Kelihatan. Oke, mulai ya. 3, Ya. 2, Ya, 1. mulai. Siapakah ilmuwan fisika menjatuhkan teori umum? Ayo cepat. Tiga. Einstein. Katanya kayak angka 3 Dua. di sini. Tiga. Einstein. Itu 3 apa Bisa baca. Bibi? Gua. Itu apa itu? 2. Salah. 3. Oh, 3. 7 berapa? kurang 5. 14. Enggak Kak ketok. 14. 14. Luar biasa. X-nya 5 ya, teman-teman. Wah, Enggak bisa kelihatan. dong. Luar biasa. Ayo tim. Ayo, Kafka, coba Kafka. Ini boleh berbentuk. Jangan 96. Oh, Kaf. Ayo Kafka. Wih, cepet banget. Ayo Kafka. Dari Cepet tadi. banget ya. Kecepatan. Ayo. Uh. Enam kan? 6 nggak sih? 6 sih menurut aku ya. 6. Oh. Sinyalnya Yuk. elek. Mungkin ada Nah, Eh. sinyalnya 1, elek. 2, 3. Ah, 5. jika manakah yang memiliki garis pantai panjang di Menurut dunia? aku Kanada. Menurut Anu aku kan Kanada. 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 Aku pernah soal. Benar. Pantai mana? Ya ini udah pernah. Weh, Kamsia menang loh Kamsia. Oke. Ayo. Main lagi. Itu jadi lawannya AI. Guys, San. ayo guys. Bot, lawannya bot. Semua A adalah Semua B. A adalah B. Bagian B adalah C. Manakah simpul? Oh. Bagian B adalah C. Anu A, B, M, B. Oh, yang waduh. jatuh A. Wah, Bagian C. No patching. Oh, 2. Kencing. 200. 200.000. 200 nggak sih? 200.000, yo setuju. Yo, setuju. Ayo. Jika Ini mana-mana. gimana sih tandanya? Butek, A, B, C, D. Nggak sih? Nih. A, B, C, D. Ini iya yang ke gini bawah. D. Ya, telat guys. Ya, masih oke. Masih aman. Masih nomor 1. Ayo Aurum. Aurum, mas. Ya, Pak. Mas. Saya nangis. Ya, Benar. lumayan gampang ya ini. Emas Ya kan? apa emas? Aurum. Gampang Emas ya. apa emas? Ayo. Ayo lanjut. Dia 3. Oh, 34. 34. Fibonacci ya? Tahu ini namanya deret apa guys? Tiga Fibonacci, bener. Ini Fibonacci. Lanjut. Oke. Wah gampang nih. Ayo. manakah bangun? 6 Manakah bangun jadi masih di Kubus. Karena 6. Kubus. Iya. Wow. Mereka bukan orang biasa ini. Ayo lanjut. Sebenarnya kita udah dikasih Yeay. nomor makro kemarin.
Udah dikasih ajaran Tepuk tangan sama untuk kita kemarin. semua. Betul. Kalian masih mau main game lagi atau Hadiahnya enggak apa nih? ditraktir Sandy? Masih game lagi nggak? Ditraktir Sandy. Bebas. Main game lagi ya? Bebas. Oke. Siapa yang Mau. Boleh. Siapa yang Boleh, tahu boleh. game Main. number disco COC season 3? Waduh. Tahu. Disco nih aku tahu number. Waduh. Disco nih aku tahu number. Waduh. Disco nih aku tahu number. It was your game, right, Kalau Ska? kalian lihat di COC itu kan kayak merah biru. Nah, kita udah bikin pakai Gemini nih yang sama persis kayak di COC gitu. juga, guys. Jadi kita bisa pakai itu untuk bikin Bisa, game Sen. quiz seperti ini pakai canvas, guys. Keren gak sih? Jadi yang penonton juga bisa bikin juga. Penonton juga bisa bahkan nih ya, teman-teman, tadi aja game yang kita mainin itu yang sebagus tadi itu bikin pakai Gemini. Oh, luar biasa banget. Saya Ini bisa nangis. bikin game Tepuk tangan sekarang. dulu, tepuk tangan yang kencang untuk Gemini. Nah, Yeay. sekarang kita akan main game Game ini bisa bikin game ya, yang Bang? dibuat pakai Gemini. Oke, teman-teman, siapa yang siap nih? Siap. Coba Baru tahu mungkin- Gemini bisa mungkin bikin kalau game karena gitu. ini merah Keren ya? sama biru, kita bagi tugas kali ya, ada yang merah, ada yang biru gitu ya, supaya kita nggak kewalahan. Boleh ya? Aku mulai lah. Berarti split ya? Coba kita baca Split dulu ya? Waduh, Kaf. peraturannya. Gimana nih, Kaf? Aku bebas ngikut kamu aja. Bebas aja, San. Lu taruhin kita Berarti gimana? season 1 yang biru, season 3 yang merah ya. Ya, Ya weh. enak nih saya. Nah, ini Ayo, kita ayo, semangat. kedua warna itu dimulai dari angka 0 ya, teman-teman. Waduh. Dari angka 0 ya mulainya ya. Yeah, let's try. Oke? Tadi kita biru ya? Kita Kak? semua no. No ya? Ya, oke. Kami biru, Bang. Halo? Bagaimana? Biru ya cara- kita? Ya. Suara saya kedengeran nggak? Kalian merah. Kedengeran. Kedengeran, Kaf. Ya, kedengeran Kafka. Oke, kita biru ya. Oke. Waduh, lebih deg-degan dari pas main. Berarti Di aku biasanya COC. ini merah yo. Kita merah ya, Max. Guys, Ayo, kita ayo. minta maaf karena ini live berempat, jadi kita kayak saut-sautan ya. Dikit, saut-sautan dikit, maaf. Enggak apa-apa. Oke. 6, Oke, let's start. 3, 2. Kita merah, Max. Kita merah, Max. Oke. 4, 12. 12. Oke, aman. 7. Kedua, 14. 16. Kita 14. Kalian Oke, aman. 16. 16. Gampang banget. Sugoi. Mantap. Lagi. Mantap. Ya teman-teman yang kurang Gampang susah ini. ya. Sing susah. Ya wes lah. Awas. Waduh. Ditantang, Bang. Minta yang susah, Akar Bang. kuadrat ngono. Oke, yuk mulai ya. Ayo, Let's go. Kita tetap merah ya. let's go Maxwell. Kita merah Yuk. ayo. Waduh. Oke. Kok cepet sih? Min 5. Min 2. Let's go. 8. 12. 12. Oke. Min 53. Kalian berapa? Oke. 6. 32 nggak sih? Enggak gitu. Tepat kalian Walah. juga nih. Salah. Gimana? Luar biasa. Parah. Iya dapat berapa? Coba Gua dapet kalian- enam. Asing di tim aku. Nah, ini tuh Aku menurut dapet kalian 32. ini berguna banget gak sih buat Ya oke lah, gak apa-apa. Menurut kalian ini berguna banget gak sih buat Oke, belajar oke. sebelum ujian? Kayak misal kita H-1 ujian. Bener, biar bisa Terus, ya. apa tuh, aritmetiknya lebih keren, lebih bagus. Iya, Seru sih. Selain itu kita kan bisa sesuai dengan pelajaran kita teman-teman. Jadi kalau misal kita mau belajar biologi, Split training for mental math. belajar tentang kedokteran, itu kita bisa bikin kuis langsung di Gemini Canvas sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Maksudnya ini lebih seru daripada flashcard atau dan lain-lain. Kan? Kayak main kan? Terus bikinnya gratis. Kayak main game. Kalian yang penting punya Gemini, terus langsung bisa gratis bikin kayak ginian. Ya kan? Wih. Coba kita lagi ya, sekali Ayo. lagi gimana? Boleh nggak sekali lagi? Terakhir. Ayo. Boleh. Ayo, bantai. Ska. Get ready. Oke, bisa ya. Seru nih. 3, 2. Seru nih. Kita 20 atau 30 nih? 20 soal atau 30 soal nih? Up to you. Up to you. 30. Kalau salah, Nggak tahu. malu-maluin nggak? Mati.
Oke, coba 3, Oke, aman. Nanti penonton kayaknya bisa lebih jago nih. 1, Iya, kayaknya banyak yang lebih jago yang nonton. Yo pakai kalkulator ngomong gue. 1. Ayo Max, yang bener Max. Ya Tuhan, aku nangis. 3. Tiga. 11. 20. 19. 20. 19. 9. Oke, berapa Max? 18 bukan? Minus 4 gue dapat. 16 tahun. Ayo Aska atau Kafka nih. Tapi minus bisa. Emang minus bisa? Kenapa ya aku? Enggak, iya sama. Kakak lu dapat apa? Sama. 18 Cuma tahun. maksudnya kok bisa minus? Emang bisa minus? Bisa, Minus. bisa. Gimana sih season ini? Nanti kalian tak ajari lah, tak Kita ajari lah. aja Tadi kita tuh bareng-bareng ikut aja minus 2 ya, bagi 2 nggak teman-teman. sih? Kalau misalnya kayak gini, Ah, nanti aku iya. ngajarin kalian Tadi semua tuh minus pakai 2 bagi 2 Gemini nggak sih? supaya bisa belajar sama-sama lebih rajin lagi ya teman-teman. Iya, tapi up until the end udah. Belajar aman. sama prinsip Seru. Tapi ya. saya dan Maxwell ini loh teman-teman. Heeh. Heeh. Tapi Gemini ini Waduh. bisa jadi teman belajar kita loh. Iya. Awas aja Seru kak, banget. awas aja kak. Biarin aja. Maaf ya, maaf. Enggak, bukan. Maaf, Ini maaf, ini Nisa. Sandy, awas aja ini. Tapi Bang Sandy. tapi kita bercanda doang ya teman-teman, bercanda ya. Awas aja. Bercanda ya teman-teman. Friendsnya tolong jangan Sandy marah. takut. Nah, tapi bikin kayak gitu Aduh. bukan buat nyontek lah ya, kayak Gemini. Kenapa nggak kita main yang spasial aja? Belajar. Ya kan? Enggak, tadi tuh sumpah aku dapat minus 1 juga. Cuma minus 1 Betul ya. aja Ini kayak. bukan untuk nyontek. Ini untuk belajar. Gue salah. Mohon maaf It's not your fault. pada yang salah. Iya, Mohon maaf yang penonton, untuk keluarga dan penonton. Mohon maaf kalau aku ngecewakan. Terus Kak Popo jangan nangis ya nanti. Itu aku dapat minus 1 kan. Cuma kan dibagi 2. Jadi kayaknya terus aku langsung mikir minus 2 bagi 2 lah. Ya, sudah ya. Salah itu, Pak. Teman cukup ya. Sudah? Nggak apa-apa, jangan nangis ya nanti tak ajari. Oke. Ini kan sebenarnya kita bisa bikin kayak game-game itu bisa buat dimainin sama seluruh Indonesia. Anak-anak bisa coba, ibu-ibu bisa coba. Itu kan sesuai sama prompt Gemini kita kan sebenarnya. Jadi anak-anak yang nonton COC pun kalau misalnya mereka kayak aku pengen nyoba deh game COC, misalnya aku nanti suatu saat ikut COC, ya itu bisa pakai Gemini ini untuk bikin game-game seperti ini. Ya kan? Buat latihan dulu gitu ya. Jadi karena kan emang banyak orang tua sama anak itu jadi termotivasi karena COC itu kan, bikin mereka tuh pengen Benar. ngasih pendidikan yang terbaik buat anaknya. Nah, Gemini salah satu yang anak-anak dari para penonton ini. Setuju nggak teman-teman? Jadi bisa jadi teman Setuju. belajar yang baik ya, Bang. Benar, bisa digunakan dengan baik. Jadi kita tuh kayak ngerasa bersyukur nggak sih karena baik orang tua yang termotivasi sampai kayak memberikan anaknya tuh pendidikan yang terbaik gitu setelah nonton COC. Ya, Tapi, itu jadi Kafka- belajar kalian guys. Ya kan Kafka, Sandy, Maxo juga harusnya ya dapat juga dari fans kita kan. Mereka kan banyak nge-send kayak letters atau mereka nulis sesuatu di sosial media kayak mereka tuh lebih semangat untuk belajar. Habis itu ngebikin kita terharu juga. Ya, alhamdulillah sih. Kalau memang kalau bisa spread manfaat yang baik tuh alhamdulillah. Karena bukan cuma Benar. anak termotivasi tapi juga orang tua kan jadi termotivasi ya, benar nggak sih? Benar. Iya. Betul. Gitu, banyak banget di komentar yang aku suka baca itu kan tentang kayak aku itu mau berusaha untuk ngebikin environment lingkungan yang baik untuk anak aku biar bisa kayak anak peserta di COC. Dan itu yang emang one of the biggest benefits of being on the show is that we get to highlight other incredible, amazing students from Indonesia and just show the potential that we have. Iya. Amin. Nah, tapi kalau misalnya ini aku ada senario ya, sebuah senario. Kalau misalnya kita misal ada orang tua memaksakan kayak pendidikan ke anaknya, terus misal aku kan merasa semua anak itu punya potensi dan bakatnya berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, gimana bedain dari memaksa anak untuk menjalani suatu pendidikan tertentu dan juga mendukung anak untuk
menjalani suatu pendidikan tertentu. Misalnya anaknya dipaksa untuk ikut Olimpiade Matematika padahal sebenarnya mungkin bakat atau potensi tidak di situ. Menurut kalian hot take kalian dari itu apa? Kira-kira untuk parenting orang tua. Oke, who's gonna be the first? Kafka gantian. Loh, dari tadi saya mulu yang pertama, Bang. Sandy. Lu duluan lah, Kaf. Bang Sandy mau jawab tuh sebenarnya. Boleh. 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 Saya nanya, saya jawab sendiri, boleh banget. Jadi Ya udah, saya dulu. Ya saya dulu. Perbedaan antara mendukung dan memaksa. ya, Kalau dilihat dari luar itu bisa terlihat mirip. iya kan. Contoh, dalam kondisi kita nggak tahu sebenarnya anak ini maunya apa. Tapi kita berpikir bahwa pendidikan tambahan atau kegiatan-kegiatan tambahan yang kita niatnya tuh memaksimalkan potensi anak di situ, padahal anak itu tidak menyukai semua kegiatan itu. Jadi kita kalau dari luar melihat itu kayak, oh anak ini ternyata banyak kegiatan tambahan ya, dia les matematika mungkin dia les berenang, mungkin dia les basket, atau mungkin ada tambahan latihan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya sesimpel ternyata hobinya catur. Contoh, ini analoginya aja. Jadi mungkin kalau dari luar, kayak kalau misal nih orang tua dari anak tersebut bercerita ke teman dari orang tua itu. Ceritanya gini, oh anak aku lesin matematika, aku lesin bahasa Inggris, aku lesin basket, aku lesin berenang dan lain-lain. Mungkin orang tua yang mendengar cerita itu, kalau first impressionnya akan berpikir kalau, oh kamu sangat mendukung perkembangan anak kamu ya. Mungkin iya. Tapi apakah anak itu menikmati prosesnya? Jauh enggak. Kalau memang kita mau mendukung apa potensi anak kita, pertama yang harus kita lakukan itu adalah cari tahu. Entah mengikutkan anak kita ke tes psikologi atau kita tanya langsung ke anak kita, kamu sukanya apa? Pertama yang pasti cari tahu dulu. Setelah kita cari tahu, baru kita tempatkan anak kita ini ke bidang yang mereka memang minati gitu. Karena melakukan sesuatu yang kita suka itu sampai level kita ahli di bidang itu, it's gonna be more fun daripada kita Tapi yang aku bingung adalah gimana cara seorang anak itu menyuarakan, misalnya kayak kan sometimes for their kids kan. Gimana misal mungkin dari pengalaman kita ya, pengalaman kalian gitu, pernah nggak sih ada di mana kalian tuh akhirnya menyuarakan kalau kayaknya aku minat aku nggak di sini nih, aku kayaknya lebih cocok untuk pursue bidang ini nih. Pernah nggak sih ada experience kalian kayak gitu? Mungkin kalau dari Aska pernah nggak ada yang kayak gitu, Kasa? Pernah. Jadi kalau aku sih dari dulu, dari kecil itu emang keluarga aku itu yang ngesaranin untuk ngelewat, ya mereka tuh udah bilang dari dulu yang paling penting itu matematika. Nah, untuk most people untuk a lot of people maybe itu enggak yang bidang yang pertama. Tapi untuk untuk keluarga aku specifically itu kita pikir matematika itu yang paling penting. Karena matematika itu bisa dipakai untuk science, bisa dipakai untuk apapun. Kan sebelumnya itu aku juga ceritain juga kayak kita itu kerjain soal-soal matematika itu bukan cuma karena kita mau lebih pintar di matematika, tapi juga di solving problems. Kan the idea it's just one puzzle piece to be able to do this. Like you can use chess, you can use other things, but for my family we thought that maths is going to be the best way to move forward. Nah dari situ aku kan pikir, oke, aku suka matematika, aku suka fisika. Aku kayaknya pengen masuk ke jurusan matematika atau fisika. Cuman pas aku beneran ngeliat di dalam degree di kuliahnya, apa itu matematika di university. Kan kalau di NUS atau di mana-mana pun, ini sama atau beda dari yang aku suka pas masa kecil. Beda, kan? Ya, Kalau jurusan matematika di kuliah itu beda banget daripada yang kerjain di SMA atau di SD atau di TK atau walaupun kan. Kayak sebelumnya kan kita tambah-tambah yang kelihatan di COC. Tapi kalau di jurusan matematika di kuliah,
Sekarang nggak ada nomor lagi. Semua itu letters. Atau sekarang ini ada spasialnya, ada proofs-nya. Habis itu aku pikir, loh, ini kayaknya bukan yang aku suka. Kayaknya ini bukan yang aku pikir apa yang aku suka banget dari matematika. Nah, ini yang aku mau bilang ke teman-teman yang penonton ini, harus tahu apa yang kamu suka dari bidangnya, bukan nama bidangnya. Lebih ke specific elements of bidang itu. So I like the problem solving aspect, and I realized I like the problem solving aspect from both maths and from physics. And because of that, that's how I landed into engineering. Kan itu yang aku pikir, ini bisa berguna dua-duanya untuk solve problem solves. So that's like one of the main reasons why I picked engineering, and it's why I didn't go for maths or physics in the end. Oke. Itu jujur aku cukup relate sama kamu Aska, karena dulu kan aku olimpiade matematika, tapi saat aku melihat kalau misal aku kuliah di jurusan matematika itu benar-benar yang kayak 180 derajat perbedaan dari olimpiade matematika dengan matematika di kuliah. Matematika kuliah tuh jauh lebih kayak I can say itu kayak lebih technical, kayak yang lebih stuffs yang menurut aku not fun stuffs. Tapi kalau misalnya olimpiade matematika tuh benar-benar yang I feel like aku tuh lagi sedang menyusun sebuah puzzle, menyusun sebuah solusi yang indah untuk suatu problem, yaitu problem solvingnya itu yang aku cari ternyata kan. Jadi dari itu semua aku akhirnya landed di computer science, tapi setelah juga aku landed di computer science, karena unsur nggak ada, I was like, oke, kayaknya kita tambah major math kali ya, supaya kita tetap ada ilmu math yang tetap dijaga gitu sampai akhirnya lulus. Itu sih kalau dari experience aku. Kalau misalnya Maxwell sendiri, kamu dari awal udah tertarik jadi dokter atau gimana nih Max? Iya, aku dari awal tuh dari kecil sebenarnya pengen sih pengen jadi dokter gitu kan, karena banyak kejadian lah kayak jatuh terus harus masuk rumah sakit. Pokoknya dulu sering masuk rumah sakit, mungkin Kafka sampai Aska nggak tahu ya. Jadi jatuh dari sepeda. Nah dari situ aku pengen jadi dokter gitu. Dan tapi selama jadi dokter ini sebenarnya jujur agak di luar ekspektasi juga, karena tak pikir dokter itu full hafalan. Ternyata enggak guys ya. Ternyata kita sebagai mahasiswa kedokteran itu juga belajar yang utama itu gimana kita ngobrol sama pasien, terus gimana kita membuat pasien itu nyaman. Karena mungkin kita mungkin kita nggak selamanya bisa menyembuhkan pasien kan. Kalau Kafka tahu ya, itu to cure sometimes, to comfort, to relieve often, to comfort always. Jadi mungkin kita nggak bisa menyembuhkan terus gitu ya, tapi yang penting kita selalu bisa membuat pasien itu merasa nyaman. Nah terus di FK itu juga ada ujian OSCE. Itu adalah ujian yang ndredeg banget. Kafka wis pernah ujian OSCE nggak? Kalau di kampus Kafka itu OSCE itu baru ada di tahun kedua. Ini kan Objective Structural Clinical Examination. Itu mirip kayak OSPE cuma versi stase kan? Betul. Kalau di Kafka Itu- OSPE baru ada. Oh, lah itu tapi kamu ndredeg nggak Kafka? Ndredeg nggak misalnya ujian? Kamu deg-degan Kalau nggak? ujian Deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Kalau misalnya Terima ujian kasih sudah kayak mentranslate. kira-kira ujian OC kayak gitu, kira-kira kamu takut nggak? kalau nggak belajar apa-apa pasti takut. Nah, Minimal tuh apa? iya boleh. Lanjut. Nggak, apa silakan Iya, dilanjutkan. lanjut dulu lanjut Lanjut. gitu harusnya. Siap. Kalau Kafka itu ya pokoknya minimal H-1 tuh harus persiapkan kan apa yang mau diujikan besok. Kalau misalnya kita menghadapi ujian nggak ada persiapan sama sekali, udah pasti tuh deg-degan, udah pasti takut, udah pasti. Tapi kalau kita ada persiapan, ya I think I just have to trust myself kan. Ya udah percaya sama diri sendiri aja sama yang udah kita pelajari. Insya Allah lulus aja sih. Amin. Coba aku mau Insya tanya Allah. nih, Insya Allah. kamu sebagai perintis Max, kamu coba kasih tahu kira-kira Iya. kalau kamu belajar buat OSCE, kamu belajar buat kayak kedokteran gitu kayak gimana sih? Supaya kamu ngasih tahu nih sama junior kamu yang baru masuk kedokteran, ada nggak sih kayak atau Tips and tricksnya. ya? Kafka tak ospek dulu ya. Jadi biasa nih Kafka, aku misalnya mau ujian itu kan OSCE itu kan kasus ya. Jadi aku itu kita butuh kasus-kasus yang ada di luar pikiran kita, terus kita langsung mikir, oh kalau ada kasus ini kita jawabannya apa ya gitu. Nah biasanya itu aku pakai Google Gemini. Jadi tak ketik tolong buatkan saya kasus-kasus untuk OSCE dengan topik ini. Nanti langsung keluar deh Google Gemini itu. Oh iya? Misalnya, iya,
ini loh tak kirim coba promnya ke kamu ya Sen ya. Kamu tunjuklah ke orang. Prom apa? Yang kayak gimana coba kirim ke aku ya. Sik tak ketik di sini. Itu tak kirim ya. Itu Oke, dapat. biasanya ya di Google Gemini itu tak ketik pertama teorinya dulu apa sih. Jadi Google Gemini itu bisa ngasih tahu kita materi yang susah dipahami itu bisa jadi dijelaskan ke bahasa Bayek, ke bahasa bayi. Itu Bisa jadi bahasa Jawa cepat juga ya? ngafalnya. Bisa bahasa Jawa juga ya biar kamu ngerti ya. Bisa. Jadi nanti Aska kalau nggak ngerti kamu translate di Google Gemini. Coba aku Makasih, tunjukin next. makasih, Aku tunjukin Ismail, program makasih, kamu boleh ya Buyut. next ya. Iya, boleh. Kita mau lihat lah. Coba kita Aku juga lihat nggak terlalu sama-sama paham, Maxwell jadi- ya. Oh, lihat lah. Oh, ini programnya Maxwell. Udah bisa baca belum guys? Iya, ini Ospeknya loh, udah belum, Rey. Bang? Jadi aku itu kalau misalnya sekarang kan lagi stase IKM ya, IKM itu kesehatan masyarakat. Nah itu kita lihat, aku lagi belajar tentang vaksin, beda nih vaksin di IDAI, di dokter anak sama Kemenkes itu apa aja jadwalnya gitu. Terus kalau mau sekali lagi, dan Google Gemini ini bisa jawab secara akurat, secara benar gitu loh. Wow, lengkap Gemini ya keren. loh. Sampai perbedaan detail. Dan langsung dibuat tabel. dikasih Betul. gambarnya juga. Jadi kita enak. Nah iya, terus ada sumber juga kan itu, sumber gambarnya. Jadi kita itu, oh ya ini akurat, udah tak periksa juga akurat. Terus ada jadi mempermudah kita untuk menjelaskan. Nah, terus itu ya. Nah, terus aku minta contoh-contoh kasus. Gimana sih contoh kasus buat catch up immunization? Jadi misalnya anak itu usia sebulan, dia harusnya imunisasi apa, tapi dia enggak. Nah nanti bisa dijelaskan sama Google Gemini itu. Wow. Terus coba ke bawah. Nah, tadi kan aku bilang ya yang paling berat dari kedokteran menurutku tuh bagaimana kita bisa memahami pasien. Nah, kalau di Google Gemini ini juga ngajari kita gimana sih kalau pasien itu nanya ini lebih baik kita jawab ini gitu. Nah, pertanyaan prompt ketiga itu saya di bawah. Yang ini ya. Itu ya, lihatan. Ini bukan. Yang bawah lagi ada lagi. Oh ya. Ya, itu. Ini ya benar ya. Ya kan. Jadi kayak membantu banget gitu loh. Kalau Kafka gimana biasanya kamu belajar Kamu pernah nggak sih di pakai kedokteran? Google Kamu Gemini? pakai Google Gemini juga nggak? Pakai juga? Pakai juga. Kalau pakai dong. Kalau saya itu biasanya pakai itu misal nih besok mau kuliah umum atau kuliah pakar tentang modul tertentu. Biasanya tuh kalau H-1-nya tuh Kafka udah dapat materinya, Kafka tuh insert PPT tersebut ke Gemini, terus saya tuh buat prom. Wow. Kalau saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2, terus saya akan insert PPT ke dalam sini, tolong pelajari dan jelaskan kembali. Nah, jadi tuh setidaknya saat besok itu ada kuliah umum atau kuliah pakar, itu tuh saya tuh udah ngerti lah kerangka dasar atau gambaran kasar dari materi tersebut. Nah, tujuannya kayak gitu. Walaupun pasti isinya tuh rangkuman kasar atau garis besarnya nggak apa-apa. Yang penting kita pas nanti kuliah itu mungkin kalau ada beberapa terms yang disebutkan sama dokter yang menjelaskan itu saya tuh nggak bingung-bingung banget gitu. Coba aku boleh buka prom Setuju, apa? Ada nggak prom? Kayaknya tadi saya udah pernah ngirim deh contoh prom yang saya pakai, Bang. Oh iya ya, coba saya buka sebentar. Keren juga. Berarti ternyata Iya. ini bisa dipakai buat kedokteran juga ya. Padahal dulu aku pengen jadi anak dokter loh, teman-teman. Pengen jadi dokter loh, cuma nggak jadi. Oh gitu, Kak. Nggak jadi ya? Karena takut. Karena apa tuh, Bang? Karena takut darah. Takut darah. Tapi kan adikmu jadi dokter Nah, kamu. iya, jadi Berarti ternyata adik abang jadi dokter pertama di keluarga ya? Adikku akhirnya bisa jadi first doctor di family. Wah, untuk melanjutkan mimpiku. Keren, keren Vincent. Nah, coba nih, ini promnya Padahal- Kafka ya? Ya, my prom. Halo, saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2. Hari ini saya mau belajar tentang materi neuroscience. Oh iya guys, kalau prompting tuh harus memang sedetail ini juga supaya Gemini-nya tahu konteksnya kan. Google Gemini-nya tahu kalau Ya, Ya, sebagai apa dan juga mau belajar apa. Terus ini menyesuaikan bahasanya juga. terus dia ini gimana nih Tuh, Kak? jadi kan- Boleh dijelasin Kak? Sejarah. nah jadi tuh dari PPT yang Kafka masukin itu ini kan tentang neuroscience ya. Itu tuh jelasin usul neuroscience, pertama kali ditemukan neuroscience, terus dari
Bapak kedokteran Hippocrates menemukan irisan itu apa. Nah, jadi tuh saat kemarin H-1 Kafka menjalani kuliah umum itu, Kafka tuh udah paham kalau oh ini gambaran dari PPT yang akan dibahas besok. Jadi nanti semisal dokter itu menjelaskan, itu tuh kita nggak usah terlalu banyak terlalu banyak. Misalnya lagi kuliah, terus kita tuh nggak usah misalnya ada terms yang disebutkan sama dokter terus kita nggak paham, pasti kita buka mesin penelusuran kan, entah itu Gemini atau yang lainnya. Nah, dengan kita mempelajari itu udah H-1, itu tuh pasti besoknya tuh akan lebih mudah kita memahami, jadi kita bisa put all the focus tuh sama penjelasan dokternya gitu. Ya ini isinya tuh tentang rangkuman dari ini aja, coba di scroll Bang. Terus ada tingkat analisisnya, terus kerangka utama sistem saraf. Oh ini tentang fisiologinya, jadi tentang natrium dan kalium. Nah, apalagi? Coba scroll ke bawah lagi. Ada nggak tentang 12 saraf kranial? Sistem sensorik dan motorik. Oh, itu ada di sensorik dan motorik itu kalau di mata itu ada di urutan saraf kranial yang ke 2 dan 3. 2, 3, 4 ya. Mana lagi? Ini Pokoknya apapun yang dijelaskan dari itu merupakan rangkuman dari PowerPoint yang udah Kafka insert yang membuat jadi membuat besok itu saat presentasi dijalankan kita tuh tinggal put all the attention tuh sama presentasinya aja, nggak usah bingung-bingung lagi nyari materinya karena kita kemarin udah cicil-cicil belajar kerangkanya kan gitu. Jadi Gemini itu bisa membantu kita belajar dengan cara seperti ini juga teman-teman. Keren Jadi, Kafka. si Google Gemini Abang ini Max aja bikin terharu. kita sebelum datang situ udah Menghina paham Bang duluan ya Mas. materinya seperti apa ya. Kayak lebih tahu Benar dulu banget sebelum gitu. datang ke kelas itu, jadi kayak kita paham gitu. Oh kira-kira nanti yang diajarin materi seperti ini nih gitu ya nggak sih? That's right, betul. Dari dulu kurang lebih kayak gitulah cara belajar Kafka. Bentar ya teman-teman. Kita oke. Agak apa sih, Andi? Apa-apa. Tapi yang satu trik juga kan Kafka kan tadi bilang masukin dokumen tentang tadi kan sebelumnya tadi Kafka bilang masukin dokumen tentang PowerPoint. Ada tips and tricksnya itu bisa juga ngetanyain Gemini kayak bisa ngecek lagi di dokumennya whether itu semua udah di like whether you've gone through all of the content. And so one of the things is that a lot of these things is like maybe there's some parts that it might miss, and so just having a second run might be a good way to be able to check if you've actually got everything all in once. Sebenarnya pasti kalau kamu mintanya rangkuman itu tuh nggak akan selengkap kamu ngebaca Benar. seluruh PPT-nya, itu pasti. Nah, cara keduanya adalah gini, misal setelah kamu membaca rangkuman, kamu latihan soal. Nah, latihan soalnya misalnya di G-Form, itu kamu bisa banget insert G-Formnya, tapi dalam bentuk PDF. Jadi kamu download dulu G-Formnya in PDF form. Caranya tuh tinggal kamu titik 3 di atas, tekan tombol print, terus ada nanti save PDF form. Nah, itu kamu insert juga PDF itu ke Gemini di bawahnya. Terus promptnya gini, tolong hubungkan soal ini dengan materi di atas. Nah, misalnya kamu bingung di nomor berapa nih, misalnya nomor dari 50 soal, kamu bingung nomor 44. Tolong pelajari soal ini. Nah, terus tolong bahas nomor 44 dan kaitkan dengan PowerPoint yang sudah saya masukkan di atas. Nanti dibahas tuh. Pasti kayak gitu. Nah, itu cara aku sih Aska. Paham. Seru banget ya ternyata kedokteran ini bisa. Karena nggak bakal lengkap kalau pakai kamu Gemini nggak gitu. baca. Gitu ya. Tapi aku penasaran Bisa nih, kalau dong. misalnya Ya nggak maksud. Bener deh. Melek Kita- teknologi. halo. Aman? Aminnya. Halo. Aman. Kalau Aman, misalnya aman. kita tukar jurusan, misalnya kan aku sama Aska kan sebenarnya kita engineering ya kan, lebih ke fokus ke engineering. Benar, Kalau benar. misalnya Maxwell sama Ya. Kafan, kalau kita tukar jurusan, ada nggak sih hal yang pengen dipelajari? Ada nggak kira-kira? Kalau misalnya Maxwell engineering atau Kafan engineering, terus aku sama Aska FK gitu misalnya. Minggu pertama langsung DO aku karena nggak bisa. Ya kayaknya terlalu banyak untuk hafal itu kalau untuk kedokteran.
Kalau Kafka sendiri ada nggak? Kan kalau nggak tahu kalau aku sih San, kalau nggak tahu kalau lu sama juga, tapi kalau aku kayak suka nurunin dari base principles. Jadi aku cuman hafal itu cuma sedikit doang, tapi dari situ aku tahu stepsnya biar bisa nurunin. Kalau di kedokteran kan harus semua dihafal. Iya betul. Fisik tuh kayak gitu memang. Dulu aku waktu belajar fisika waktu masih SMA, ada dasar banget, tapi dikaitkan ke rumus-rumus lain. Contoh sederhana kayak rumus Bernoulli, persamaan Bernoulli. Itu tuh merupakan gabungan dari, kalau saya lihat itu rumus gerak kinetik sama mekanik, kalau nggak salah ya. Benar, Jadi itu benar. dengan paham dasarnya, terus disambungkan ke persamaan-persamaan lain, itu sebenarnya ngebuat kita tuh berpikir secara terstruktur. Langsung memicu kita berpikir secara terstruktur. Nah, kalau dikaitkan dengan kedokteran, itu tuh kita belajar ini nggak sih Bang Aswal, fisiologinya. Benar. Jadi kalau kita misalnya nggak anamnesa pasien nih, terus kita tuh jadi bukan ngehafalin penyakit, bukan ngehafalin gejala, tapi kita mempelajari fisiologi tubuh pasien kita. Misalnya nih, dia nyebut kalau misalnya, oke, gejala-gejalanya misalnya apa? Gejalanya misalnya sesimpel mual-mual. Simpel mual-mual. Terus oke, berarti kita bisa simpulkan secara sederhana mungkin ada masalah dengan pencernaannya. Terus apalagi ternyata sakit di bagian sesimpel perut kanan bawah. Oke, berarti organ apa yang bermasalah? Oke, berarti appendix kan? Ya nggak sih? Nah, walaupun nggak berkaitan ya appendix dengan pencernaan ya. In konteks is kita tuh belajar dari fisiologinya. Kalau dari kedokteran ya, itu kalau dikaitkan dengan pola pikir terstruktur dari anak-anak teknik. Kalau yang saya ingat waktu saya SMA. Tapi juga Coba yang Bang, kasih kasus dulu lah. Menurut Bang Maxwell, anamnesis yang Boleh. masuk tuh diagnosisnya gimana? Anamnesis apa? Anamnesis yang cocok dari diagnosis Abang, menurut Abang gimana? Oh, kalau aku sih dari awal tuh kalau aku anamnesis ya, aku akan selalu mengutamakan. Jadi misalnya ya, kalau misalnya aku sekarang di puskesmas itu kan kita ada riwayat pasien, dia sering datang ke puskesmas karena apa, tapi pasien kan juga bisa datang karena keluhannya yang sekarang. Nah, kalau aku itu akan lebih mengutamakan keluhannya yang sekarang. Kenapa sih kok dia datang ke puskesmas? Berarti kan ada masalah lain yang selain dari penyakit yang terdahulu yang dia punya gitu. Jadi jangan sampai aku fokus ke dia ada riwayat darah tinggi atau riwayat kencing manis. Aku cuma fokus ke itu padahal dia misalnya lagi nyeri gitu. Kan kita harus menyelesaikan nyerinya juga. Jangan kita mungkin nyerinya karena darah tinggi. Nyerinya karena darah tinggi. Nyerinya karena darah tinggi karena kencing manis. Pelayanan itu tujuan utamanya adalah supaya membuat pasien itu jadi nyaman gitu. Kalau misalnya maaf, enggak, aku dilanjut dulu. ngeblank aku apa? Udah selesai berbicaranya. Ya, aku juga. Kalau udah saya mau nanya. Menurut Abang tuh lebih baik fokus pada gejala dan penyakit atau fokus pada prinsip fisiologi dari tubuh manusia dalam menganalisis pasien? Menurut lebih fokus ke kita tahu, tapi kan kita udah punya ini ya konsep fisiologi dari manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu gejala pasien, misal tadi nyeri perut, kenapa sih kok bisa nyeri perut ya? Harusnya perut tuh kayak apa? Misalnya mungkin dari gerak ususnya yang normal tuh berapa kali dalam 1 menit gitu kan. Kalau misalnya pasien nyeri, mungkin ada gangguan gerak usus atau mungkin ada gangguan dari saraf. Nah, itu baru kita mikir ke belakang. Itu kalau menurutku sih. Tapi asal kita ngerti fisiologi itu harusnya materi kedokteran itu gampang buat dipahami harusnya. Iya kan? Kalau udah paham prinsip dasar fisiologi kan. Keren banget. Baru Kayaknya inilah Maxwell pertama yang waras ya. Pertama kali aku mendengar Maxwell versi dokter yang kayak benar-benar menginspirasi orang-orang gitu loh untuk menjadi dokter bersama-sama ya. Karena jadi dokter tuh bukan satu hal yang mudah gak sih? Jadi dokter tuh kayak kita perlu sekolah lama sampai kita kayak belajar untuk spesialis juga, terus sampai akhirnya bisa sukses ya kan? Gimana sih definisi sukses buat kalian kalau misalnya nih one day misalnya kan lu jadi dokter, kalau Aska jadi apa nanti kira-kira definisi sukses tuh apa Jadi menurut kalian? insinyur. Coba. Aska, maybe you first. Oke,
I think one of the ways is like I've always wanted to, like, when I applied to Oxford and in my essay, the things that I mainly said was that I wanted to use engineering to help people. So for me, like a method of success is by thinking about how many people's lives are affected by the things that you create. And so I think that's one method of success. I mean, Maxwell and Kafka, both of them are in kedokteran, which have a direct impact to people. I think for me, that's like a kind of like end goal of a method of success. But then I also think about like what is a local method of success that keeps me going right now. And for me, especially when it comes to like studying, a lot of it is just time. It's like how much time am I putting into the things that I care about, right? So whenever I'm studying, for me, it's always just about how much time am I putting into studying. And if I can say that by the end of the day, I've worked at a constant level at a good quality amount, say like minimum 8 hours or 10 hours a day, then that for me, I'm satisfied. So I think just having a small local success metric as well as a long-term overall success metric is quite important. Coba Maxwell, apa artinya Jadi Max? menurutmu Intinya itu kan goals itu ada macam-macam, itu apa? Small apa? Ini small sukses apa Pak? Every progress is progress itu. Saya aku Udah lah, maksa. Gak apa-apa. Berarti tipis tadi aku jadi kepikiran yang lain. Itu berarti daripada big amount of time, you put more focus on quality of time dari belajar. Kalau aku sih lebih ke Siapa yang kuantitinya masalah? aja sih. Lebih ke quantity aja sih. Ini agak beda kan. Ada banyak orang yang pikir kan lebih ke kayak quality juga. Tapi emang bagusnya itu kan dunia. Cuma untuk aku sih, untuk teknik, untuk engineering, untuk aku sih kayak nomor soal yang kamu kerjain itu paling penting. Kayak aku pikir itu yang paling penting untuk biar bisa dapat understanding. Karena kan kita juga bisa baca buku, bisa baca lecture berapa kali, tapi setelah itu masih nggak terlalu paham. Jadi perlu kerjain banyak soal. Itu untuk aku yang paling penting untuk jurusan aku. Oke, berarti drilling soal ya. Benar. Kalau sukses menurut Kafka apa Kaf? Saya dulu Bang Maxwell dulu. Kafka aja, Kafka. Saya dulu Bang. Masih si muda sih. Sukses itu sebenarnya definisi sukses menurut orang-orang itu pasti beda-beda kan. Kalau secara terminologi sukses artinya berhasil, sama kan artinya. Nah pertanyaannya berhasil dalam hal apa? Jadi sukses itu kembali ke tujuan orang ini apa? Kalau menurut saya ya, dalam arti yang sederhana, kalau berfokus pada dunia, mungkin sesimpel kita bisa membahagiakan orang tua atau memenuhi kebutuhan keluarga, dan mungkin at the end of the day menyenangkan diri sendiri itu mungkin udah salah satu bentuk sederhana dari sukses kali ya. Kalau mau bahas akhirat ya mungkin itu lebih ke agama ya. Mungkin kalian yang menonton juga punya sudut pandang masing-masing lah terhadap kesuksesan dari sudut pandang agama. Coba kalau menurut saya keseimbangan antara dunia dan akhirat itu tuh bisa menjadi salah satu bentuk sederhana dari sukses. Jadi sukses itu nggak mesti kita peroleh banyak hal di dunia, terus kita sesimpel dari segi materi itu kita kaya banget ya kita. Nah itu belum tentu itu menjadi definisi sukses dari orang itu. Kenapa? Karena walaupun dia dari segi material he's rich, tapi kalau tujuannya belum tercapai, orang itu tidak akan merasa sukses gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu sukses itu tergantung tujuannya. Selagi tujuan itu tercapai, walaupun itu sederhana, mungkin bagi orang itu udah sukses. Gitu. Gila, I think luar biasa. apa nih? Kafka umur Benar. kamu 40 tahun ya, kok bijaksana Yes. sekali. Gak semua itu Saya menghina diem aja deh. Kafka. Kadang-kadang iya, tapi kali ini enggak. Love Kaf. Kok mati Kaf? Kaf? Jangan kabur Kaf. Izin, malu. Aduh, mati.
Oke, sebenarnya kita kan sukses itu definisi pasti beda-beda ya pastinya. Kayak ada yang mungkin harus mau membahagiakan orang tua dulu, ada yang mau mencapai mungkin keinginan-keinginan kita selama kecil, terus juga mungkin ada definisi sukses yang lain bisa membahagiakan orang lain. Nah, kita nanti waktu udah sukses semua masih temenan gak sih kira-kira guys? Kalau Aska Semoga ya. udah jadi menteri, nggak bercanda Aska. Kalau misal Aska udah Apa? luar biasa nanti karirnya, Max udah jadi dokter spesialis, Kava jadi dokter Ya masih lah, masih bertemanan, of course lah. Kayaknya abang yang nggak mau temenan sama saya lagi kan bang? Iya bang. Iya, Tahu, kayaknya bang. enggak lah, nggak mungkin. Apa-apa nih bang, apa-apa. Nanti lah sukses traveling. Sen. Sandi kan emang udah sukses. Iya juga ya. Kita nanti kalau udah sukses, Mau traveling kemana, Bang? Kita traveling bareng kali ya. Ayo. Kemana? Ayo. Setuju nggak? Traveling kemana? Benar, ayo. Ya, coba kalian suka San bukannya traveling lu ke nggak? udah Surabaya pernah. biasanya. Tapi mau kemana duluan? Kan Sandi lu suka traveling kemana-mana. Kan bukannya beberapa minggu lalu ke California kan? Iya, berapa bulan lalu ke California itu juga sama Google Gemini. I love you Google Gemini. Terima kasih. Oh gitu. Tapi di sana lakuin apa? Sebenarnya tuh kemarin di sana ada Google I/O kan, kayak di mana announcement kayak Gemini kayak yang baru, versi baru 3.5 gitu-gitu. Terus something yang aku agak sangat terharu itu adalah aku tuh dari dulu pengen banget ke US ya. Tapi aku punya target semoga aku bisa nyampe ke US sebelum umur 25. Terus ternyata di umur 21 udah bisa tercapai, itu kayak satu life goal yang kayak unlock gitu loh. Alhamdulillah. Di sana Keren. sebenarnya di sana tuh Keren. I/O-nya cuma 2 hari, cuma aku extend 10 hari buat liburan sendiri. Tapi ya guys, Wah banyak banget waktunya. Self reward Aska. Itinerary nih opo? nah kalau kalian ini nggak tahu kalian mau percaya atau enggak, tapi demi apapun aku waktu nyampe di San Francisco landing, aku belum tahu aku mau ngapain selama 10 hari tersebut. Sama juga. Ya kan? Gue juga Kayak, sama. Terus gimana? gua landing di Relate San ya. Francisco, terus kayak oke, kita ngapain ya sekarang? Bingung. Bingung kan? Karena nggak tahu Jam berapa lu mendarat? Iya. Dan jam berapa lu mendarat? Mendarat gue pagi banget, kayak pagi. Oh, masih ada banyak waktu kan? Nah, untung aja ada Google Gemini guys. Kenapa? Karena Google Gemini itu bisa bikin kita itinerary buat liburan secara detail loh. Waduh, Jadi Max, keren. ini serius ya Max? Gimana? Jadi waktu aku datang itu, aku kan ada rencana mau ke San Francisco, mau ke San Diego, mau ke LA, itu aku jelasin secara detail. Kayak aku mau berapa hari di sini, berapa hari di sana, berapa di sini. Terus kayak Google-nya bisa ngambil kayak destinasi-destinasi yang mungkin terbaik untuk trip aku ini dan juga sesuai dengan personal preference aku, karena dia bisa nyambungin di personal intelligence itu guys. Jadi karena kalian kan pakai Google, pakai Gmail, pakai everything itu, kalian tuh Google-nya tuh jadi tahu kalau kamu tuh sukanya apa-apa. Misal kamu suka teater, kamu suka K-pop, Max kalau kamu suka dangdut, Google-nya tahu. Mungkin kalau ada festival dangdut di US, dia menambahkan itu ke dalam itinerary kamu, Max. Wah, infokan. Nih, Amazing, yo. aku kasih tau promo ya teman-teman. Ini keren banget, serius. Ini keren banget. Jadi amazing banget. Dan itu gratis, Sen. Gratis. Dia Gratis. secara cepet cuma 2 menit. Aku nggak perlu ngatur itinerary. Datang sampai sana 2 menit langsung jadi guys. Nih aku coba ya. Aku nangis loh. Coba lihat. Oh, dan itu bisa ditepak no, mbak peta nih, ya mbak lo. Nih lihat nih Mei. Oh, Itinerary 8 hari. Nih aku kasih tau. Aku ada 3 hari di San Francisco, 2 hari di San Diego, 3 hari di LA. Itinerary yang detail dan praktikal. Ini aku kasih tahu, aku juga pengen, pokoknya aku ada must have-nya gitu loh. Aku pokoknya pas ke San Francisco, Kenji sama Clarissa di UCSD, pas di LA aku mulai Hollywood Sign, terus aku mau explore Beverly Hills. Itu kita tinggal sebutin aja semuanya secara detail, dan secara magic dia langsung menunjukkan kayak liburan dan juga mungkin have fun di situ ya. Dan lihat nih guys, dia secara detail kayak gini, lihat aku banyak. ya mau, Re. Dia kasih waktu kita Wow. dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga secara detail. Ini sesuai guys. Aku juga di hari kedua ini datang ke Golden Gate untuk ngelihat si Golden Gate gitu. Itu cuma karena rekomendasi Gemini. Siapa yang lihat foto aku waktu di Coba lihat kan. kemarin? Ingat sih sama Google Gemini guys. Gokil nggak sih? Itu juga ada transportasi juga kan? Iya.
Kalian lihat foto dam aku di di San Diego nggak ya, aku ngangkat perpustakaan nih, perpustakaan yang ini nih. Nih, Gay Soul Library itu Lihat. Aduh. aku Oh, juga wow. taunya dari Google Gemini. Keren banget ya sih? Nah, kalau aku ada ini pas Insightful ya, kemarin insightful. bisa Harusnya lebih optimal visitnya. Kemarin kalau misalnya kita nanti suatu saat kita mau traveling bareng, kita bisa bikin itinerary pakai Google Gemini, guys. Boleh. Mau traveling bareng, kita bisa bikin itinerary pakai Google Gemini, guys. Boleh. Penemuan abad ini. Kan aja. Ini penemuan benar-benar the best sih menurut aku. Karena Gemini ini Sama kayak gini itu kan bisa dipakai untuk itu. Kayak estimasi untuk budget juga kan? bener, jadi kayak budgetnya Bisa. sesuaiin, kayak kamu misalnya sehari cuma bisa maksimal Estimating berapa budget. gitu. Itu best sih. Luar biasa. Itu biasanya lebih tapi juga tetap yang penting ada hal-hal kecil yang aku pengen dapetin gitu. Misalnya aku pengen banget ke Golden Gate, ya Golden Gate itu harus terpenuhi. Tapi sisa-sisa lainnya ya aku pikir kayak santai aja. Ya nggak sih Aka? Santai aja gimana? Santai aja, relax aja. Aja. Kalau kamu sendiri biasanya Iya. lebih sering kayak Apa? lebih sering tidur gitu, yang banyak